hukum musik jelas ya. Para ulama sudah berijma. Para ulama sudah sepakat hukum musik itu haram. Ustaz, ada banyak khilaf Ustaz. Kita katakan khilaf itu khilaf yang tidak mu'tabar. Kenapa? Karena khilafnya datangnya setelah adanya ijma. Khilafnya datangnya setelah adanya ijma. Kapan khilafnya mulai ada? Sejak Ibn Hazm mengeluarkan pendapatnya tentang musik. Sejak Ibn Hazm. Ibn Hazm menjelaskan pendapatnya tentang bolehnya musik. Baik. Kapan Ibn Hazm ini meninggal? Kapan Ibn Hazm meninggal? Tahun 456. 456. Ini abad keberapa? Abad kelima. Sebelum itu tidak ada seorang pun dari ulama kaum muslimin yang membolehkan alat-alat musik. Tidak ada. Khilaf yang seperti ini tidak mu'tabar. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, mana dalil bahwa sebelum itu tidak ada ulama kaum muslimin yang mengatakan boleh? Pertanyaan ini pertanyaan yang kebalik. Pertanyaan yang kebalik seperti ini. Kenapa? Karena para ulama itu sudah menjelaskan bahwa musik, alat-alat musik itu diharamkan. Dan mereka juga mengatakan belum ada seorang pun yang mengatakan halal sebelum Ibn Hazm. Kalau antum ingin membantah ini, datangkan ulama sebelum Ibn Hazm yang menghalalkan musik. Dan waktunya panjang. Ini Ibn Hazm meninggal 456. Jadi ada 400 tahun lebih. Dan itu ada ulamanya semua. Silahkan datangkan ulama selama 400 tahun lebih itu. Sebelum Ibn Hazm meninggal. Silahkan datangkan satu ulama yang membolehkannya. Karena para ulama sudah mengatakan, sebelum Ibn Hazm tidak ada yang menghalalkannya. Silahkan datangkan. Kalau antum ingin jujur, silahkan datangkan itu. Kalau tidak ada, dan para ulama sudah mengatakan demikian, kita harus menerima perkataan para ulama. Mereka orang-orang yang bertakwa. Mereka tidak akan sengaja berbohong. Kalau ingin membatalkan perkataan mereka, silahkan datangkan bukti siapa sebelum Ibn Hazm yang membolehkan alat-alat musik. Ini dalil ijma', ya. Kemudian ada dalil hadis Nabi Muhammad SAW di dalam Sahih Bukhari. Ya, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Benar-benar akan ada banyak kaum dari umatku. Bukan hanya satu kaum, apalagi satu orang. Dikatakan oleh Nabi, benar-benar, demi Allah benar-benar akan datang di umatku ini banyak kaum yang mereka menghalalkan perzinaan, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamar, dan menghalalkan alat-alat musik. Menghalalkan alat-alat musik. Sebenarnya ada perbedaan antara musik atau alat-alat musik dengan ma'azif. Tapi ini terjemahan untuk memudahkan saja. Jadi ada satu tulisan bagus ya. Sebenarnya ada perbedaan antara al-azfu dengan musiqa. Karena al-azfu, al-ma'azif ya, asalnya dari kata-kata al-azfu. Al-azfu ini dari bahasa Arab. Sedangkan musiqa ini dari bahasa Yunani. Dan sebenarnya dua kata ini ada perbedaannya. Tapi kita memudahkan saja. Al-ma'azif artinya alat-alat musik. Sebenarnya dalam bahasa Arab diartikan al-malahi. Alat-alat yang melalaikan. Dan mereka memberikan contoh ya seperti gitar, ya seperti gendang, dan yang lainnya. Ada seruling dicontohkan juga. Ini alat-alat, ya kita pahamnya alat musik yang melalaikan. Itu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di Sahih Bukhari. Ibnu Hazm mendhaifkan hadis ini. Dan dikatakan, ini Al-Bukhari tidak mendengar dari gurunya, subhanallah. Gimana Al-Bukhari nggak mendengar dari gurunya? Taib, Al-Bukhari mengatakan qala Hisham, katanya. Ini kan Bukhari mengatakan Hisham, yang gurunya Imam Bukhari langsung, beliau talaki langsung. Hisham mengatakan demikian. Tidak mengatakan an Hisham atau sami'tu Hishaman, aku mendengar Hisham atau dari Hisham. Dia mengatakan Hisham mengatakan demikian. Kita katakan Imam Al-Bukhari bukan seorang mudallis. Bukan seorang mudallis. Beliau bukan orang yang sering
mengatakan dari fulan padahal tidak mendengarnya. Bukhari bukan modalis yang seperti itu. Bukhari itu kalau memang mengatakan dari fulan berarti ya mendengar darinya. Itu Imam Bukhari. Dan hadis yang menjelaskan tentang haramnya musik bukan hanya ini saja. Ada hadis-hadis lain yang juga kuat sanadnya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan di dalam surat Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis, kata-kata yang enggak berguna. Kata-kata yang enggak berguna. Liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibn Mas'ud, beliau sampai bersumpah bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis adalah al-ghina, yaitu nyanyian. Dan nyanyian ini para jamaah sekalian rahimakumullah, para ulama ada yang mengatakan nyanyian haram, ada yang mengatakan nyanyian boleh. Maka kita harus bawa perkataan mereka pada keadaan yang berbeda agar perkataan mereka tidak bertentangan. Yang mengatakan nyanyian haram adalah nyanyian yang dibarengi dengan alat musik. Yang dikatakan nyanyian haram adalah nyanyian yang dibarengi dengan alat musik, karena banyak yang seperti itu di zaman dahulu. Maka yang dimaksud dengan nyanyian yang diharamkan adalah nyanyian yang dibarengi oleh alat musik. Ini disampaikan oleh Syekh Saleh Sindi hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau, ya, dalam tulisan beliau tentang masalah ini. Kenapa para ulama ada yang mengatakan nyanyian itu halal, ada yang mengatakan nyanyian itu haram. Akhirnya beliau sampai pada kesimpulan ini. Yang dimaksud dengan ghina, nyanyian yang diharamkan, itu karena ada iringan alat musiknya. Sehingga ayat ini bisa menjadi dalil bahwa alat-alat musik itu jelas diharamkan. Atau kita bisa menjadikan ayat ini, logikanya seperti ini. Kalau nyanyian saja diharamkan, apalagi kalau ada alat musiknya. Ya, baik. Ini sudah jelas sebenarnya ya, seperti terangnya matahari. Tapi karena hawa nafsu, seringkali sesuatu yang jelas itu ditinggalkan dan mengikuti sesuatu yang syubhat, ya, sesuatu yang tidak jelas. Wallahu a'lam.